Sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Gagal lagi selaku ahli gizi yang akan memandu sesi konseling nanti depannya. Jadi sebelumnya untuk 15 menit pertama nanti saya akan bertanya-tanya pada Ibu, mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Terus untuk 15 menit terakhir nanti kita diskusi bareng terkait tujuan selanjutnya gitu Ibu. Jadi untuk datanya itu aman Ibu. Untuk konseling ini tidak akan tersebar kemana-mana karena udah ada kode etiknya gitu. Ya, mungkin langsung saja kita mulai sesi konselingnya itu ya. Sebelumnya ini mau dipanggil Ibu atau dipanggil Mbak? Ibu saja. Oke, Ibu. Atas nama siapa Ibu? Dulu. Adiknya namanya? Muhammad Fatih. Umurnya berapa ya Ibu ya? Tiga ya? 4 tahun lebih 3 bulan. 4 tahun. Ini langsung saja Ibu ya. Untuk berat badannya berapa ya? Kemarin tadi 15,25. Untuk tinggi badan adiknya? Badannya 98. Saya izin menghitung status gizinya terlebih dahulu ya Bu ya, Iya. untuk mengetahui apakah status gizinya itu normal atau tidak. Nah ini saya sudah selesai menghitung status gizinya. Di sini terlihat status gizi dari adik Kak Papi ini termasuk normal Ibu. Jadi tidak kurang dan tidak lebih, masih kategori normal Ibu. Terus apakah 3 bulan terakhir atau dulu pernah menderita alergi atau panas Bu adik Kak Papi ini? Kalau alergi tidak, terus demam alhamdulillah juga tidak. 3 bulan terakhir ini alhamdulillah sehat. Tapi dulu pas kecil ada pernah sakit Bu? Pernah ketika umur 10 bulan. 10 bulan itu sempat ke rumah sakit. Berarti sampai dirawat ke rumah Rawat sakit. karena diare. Diare sama Diare berat ya. Diare berat. Panasnya hampir 40 derajat. suhunya sampai segitu ya. Diare juga ya, demam tinggi berarti ya. Terus berarti ini tinggal bersama siapa Bu? Ibu, adiknya tinggal bersama Ibu, bapak Sama sama siapa? keluarga, ayah, ibu, sama keluarganya. Terus untuk ayah
memang sesuai ya, ya yang cukup lah gizinya, sayur-sayuran ya, wortel bisa sop, wortel kol, ya dan teman-temannya masih suka. Terus asupan adiknya kemarin dari pagi sampai malam, Kemarin paginya pagi makan sayur sop sama tempe, pakai nasi atau nasi pakai nasi, Pakai nasi. ya. Nasinya seberapa Bu? Nasinya paling satu centong sepas lah. Terus untuk sayurnya tadi sayur sop. Sopnya isinya apa aja ya? Ya, wortel, kol, bawang, terus sambal, seledri, kayak gitu. Sayurnya ini satu mangkok kecil atau cuma setengah mangkok? Setengah Sekali makan setengah mangkok ya, ya? kecil. Ada lauknya lagi seperti tempe, ada telur. Telur sama ayam. Paginya telur sama ayam atau Paginya telur sama tempe. telurnya digoreng? Tempenya Bisa digoreng. ada pagi atau Ayam. ayamnya itu makan siang berarti? Siang. Sama sayurnya masih sama atau Saya masih sama. ayamnya digoreng juga atau diapakan? Digoreng. Goreng. Tapi kadang juga di bumbu kecap. Kecap. Kadang-kadang. Kayak semur gitu Bu? Atau Semur bacem? kasih kecap. Tadi ayam kecap. Kecap. Berarti siang juga nasinya masih itu? Apa? Nasinya masih itu satu centong Iya, pas masih tadi. contoh. Siangnya ada cemilan atau ada tambahan makan Kalau biskuit cemilan itu ya, atau kalau cemilan ya jajan, pokoknya biskuit. Kadang-kadang biskuit kalau ada. Tapi seringnya ya jajanan cemilan ya, cimol, jajanan ringan ya, nanti goreng ya, ya sosis, sosis juga sering. ya sosis. Terus untuk alatnya ada Kalau malam paling telur goreng. telur Telur goreng. masih tetap pakai sayur atau Enggak, Enggak. pakai kecap gitu. gitu, sama kerupuk udah Bu? Kadang ada Ada. kadang permintaan kerupuk ya, kerupuk kalau enggak ya. Tapi adiknya ini suka Suka. terus adiknya ini dari pagi sampai malam itu udah pernah minum es gitu nggak? Ya minum kadang satu kali waktu itu aja. Satu kali. Sebenarnya es teh atau es Es teh. Es teh. Es teh. Suka es teh ya? Es teh boleh tapi tidak boleh banyak-banyak ya. Jadi untuk riwayat makannya ini asupan gizinya udah terpenuhi juga itu terkait karbohidrat, protein sama lemaknya dan ada semua dan bervariasi juga. Cuma ya ini yang terkait makanan yang digoreng-goreng ini jajanan ringan nggak bisa dikurangi, mungkin lebih dikali tadi kayak biskuit. Tidak selalu. Karena biskuit itu yang menghabiskan kakaknya. Kakaknya malah adiknya malah Adiknya kebagian ya. Oh iya. Terus adiknya ini berarti kegiatannya apa adik? Jalannya kalau pagi sampai sore. Iya. Kalau pagi
iya sekolah Di sekolah ya Bu ya. belajar ya pulang sekolah main Berarti aktif ya. main sama teman-temannya Adik ini aktif ya. iya Terus ini kan asupan makannya udah terpenuhi juga, terus bervariasi gitu. Jadi mungkin ibunya ada pertanyaan terkait makanan yang dikonsumsi atau berarti kalau udah suka misalnya ayam atau apa ayam terus, karena ya emang umur segini kan masih sukanya itu aja ya. Tapi kalau konsumsi buah itu sering nggak Bu? Kadang-kadang keselalu. karena sudah pernah dengan makanan ya buah ya tinggal lah udah kenyang ya udah. Tapi untuk buahnya yang disukai ada Sukanya pepaya pepaya, paling sama semangka semangka. Enak ya semangka ya. sama melon yang lainnya kalau juga ada suka Terus suka ada juga. langsung dikonsumsi yang suka ya semangka melon pepaya Terus ini kan adiknya kan masih di rentang umur 4 tahun, terus masih butuh makanan asupan yang bergizi seimbang. ya. Jadi untuk menentukan dietnya kan ini kan pakainya diet gizi seimbang ya Bu ya, karena tidak pernah sakit juga, masih normal gitu, tidak ada gizi kurang juga, tadi status gizinya kan juga normal gitu ya Bu ya. Terus ini untuk tujuan dietnya ini mempertahankan berat badan dan meningkatkan kembang anak gitu. Terus menentukannya juga terkait pemberian jenis makanan yang bergizi, berarti kan juga udah tapi sebelumnya juga udah sedikit tahu tentang makanan yang bergizi. Ya lumayan kalau diputus ada tidak lagi Terus pemula yang mungkin bisa buka untuk pemula itu kan yang kayak mungkin SDN atau apa itu kan ya di range 2 tahun udah dilepas nggak apa-apa. Tapi kalau emang anaknya suka susu ya bapak ibu kan juga nggak punya alergi susu juga ya, nggak pernah diare karena susu juga ya Bu ya. Emang kalau ini dulu sebelum program yang susah apa ya rentang dengan apa ya panas terus sekarang nggak mau minum susu terus itulah jadi setelah 2 tahun memang menjadi dia aktif apa semakin dia lapar semakin dia apa haus Kegiatannya aktif gitu. itu membuat dia semakin banyak makan semakin banyak minum makanya ya sampai sekarang susu formula kasihkan karena ya semampu orang tua ya karena masih
pertumbuhan ya seperti Ini kan saya merekomendasikan juga ibu untuk makan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak ya ibu ya. Nanti ada di ini juga ibu, di web ini ada pengertian gizi seimbang itu seperti ini. Jadi ini ada sumber-sumber zat gizi juga ibu. Untuk yang karbohidrat ada beras, jagung, terus ada umbi-umbian, roti, ada kentang, gandum. Terus untuk lauk hewaninya atau protein itu ada dagingnya, terus ada telur, hati ayam, terus ikan laut, atau ikan lele gitu. Untuk sumber dari lauk nabatinya seperti tahu tempe kan itu juga adiknya udah mengonsumsi, berarti kan udah agak seimbang ini Bu ya. Terus ayam juga tadi kan udah konsumsi juga variasi lah. Untuk lemaknya kan tadi udah ada juga ya, digoreng-goreng itu ya, ya nggak apa-apa, tapi secukupnya aja karena ada takarannya gitu. Jadi jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu banyak digoreng itu. Mungkin lebih diganti di opor ayamnya atau di apa gitu. Lebih tidak suka. Jadi sukanya emang yang goreng-goreng. Ya nggak apa-apa. Yang penting ininya terpenuhi juga, nanti nasinya, terus ada ya bermacam-macam beragam. Sini kan ada juga itu kesan gizi seimbang di sini. Biasakan itu makan 3 kali dan 2 selingan itu. 3 kali itu kan tadi pagi, siang, malam. Terus selingannya itu biasanya kan di tentang sebelum makan siang itu ada, terus sama selingan sore habis makan siang sekitar jam 3 jam 4 tuh sebelum makan malam juga gitu. Ya, ini ada pesan-pesan juga di sini, ada batasi konsumsi makanan yang cepat saji juga ya, seperti tadi ada jajan-jajanan yang bikin kurang sehat. Kalau Cimol itu kan ada bumbunya juga. Terus ini kan ada manfaat juga ibu, manfaatnya untuk pertumbuhan, terus juga meningkatkan kecerdasan. Jadi makanan-makanan yang berprotein juga meningkatkan kecerdasan, apalagi ikan laut kan ada omega 3 nya juga ibu. Nah, jadi untuk menghindari gizi kurang kan kita harus selalu mengonsumsi makanan-makanan yang seimbang gizinya. Jadi untuk diet gizi seimbang ini menghindari gizi kurang. Dan ada juga ini akibat gizi kurang, terus penyebab kurang gizi itu apa aja di sini ada. Terus salah satunya itu ya mungkin karena penyakit infeksi, terus ada ini juga jumlah asupan makan yang kurang gitu. Nah kalau untuk ini aja ada tips menu itu juga ibu. Terus ada sama porsi-porsi makannya yang ada sini semua. Di sini juga ada ini takarannya per makanan itu berapa. Nanti saya jelasin juga di ini daftar bahan makanan pemugar itu. Ini menjadi plate-nya saya jelasin yang ini. Nah, untuk karbohidrat sendiri kan ini ada singkong dan lain-lain, ada takarannya bu. Untuk satu setengah potong itu beratnya sekitar segini gitu. Terus nasi itu takarannya kalau beratnya 3 berarti ukurannya itu 3/14 gitu. Kalau misal nasi mau diganti yang lain juga boleh bu, seperti misal bubur beras atau roti gitu nggak apa-apa, disesuaikan sama jumlah penukarnya. Ini kan namanya kan daftar bahan penukar.
Jadi ada satu penukar itu seberapa, ini ada ukurannya Bu. Jadi Iya. kalau ini 100 ini ada ukuran juga, Iya. ada macam-macam juga di situ. Kanvas. Semacam-macam. Saya mau nih. Oh iya iya. Terus ada yang beberapa rekomendasi makan juga itu. Iya. Jadi ini kan udah tak tulis di sini seperti apa kebutuhan set di sini per harinya berapa itu ada. Terus kita juga ngasih apa rekomendasi menu ya Bu ya. Iya. Untuk pagi hari mungkin biar ada variasi lagi, nasi pakai ikan goreng gitu, tempenya dibacem atau apa. Kalau sopnya kan suka ya dilanjutin gitu. Iya. Terus untuk makan siangnya ada nasi, terus mungkin tahunya adanya suka nggak Bu ya? Kami suka. Suka bisa digoreng atau dibuat gula-gula tahu gitu. Juga bisa tulis sayur juga untuk apa namanya biar variasi gitu. Terus untuk buahnya kan adiknya kan suka pepaya gitu ya. Nah ini bisa dikasih gitu biar rasanya bisa terpenuhi gitu. Terus mungkin ada pertanyaan lagi atau gimana? Terus ini sih Bu, mau tanya untuk ibunya bersedia nggak kalau semisal apa namanya diet ini dilaksanakan gitu. Ya, nanti saya usahakan untuk laksanakan. Nanti selalu ya diusahakan untuk menunya selalu bervariasi, tapi tidak melupakan kandungan gizinya juga itu. Ya. Ya, yang direncanakan juga sesuai dengan waktunya. Kalau mengkonsumsi susu kan, susu kental manis ya, untuk anak-anak. Kalau susu namanya saya diperbolehkan, cuma tetap tidak boleh banyak itu. Mungkin bisa satu hari mungkin bisa 2 gelas saja kalau misalnya anaknya suka ya benar ya. Karena kan susu kental manis itu sebenarnya bukan full susu itu gula, jadi tidak direkomendasikan. Untuk susu yang direkomendasikan itu susu yang yang asli, susu sapi asli gitu, atau bahkan susu kedelai juga lebih bagus itu. Adiknya suka susu enggak? Susu enggak enak. Susu apa? Susu sapi, susu kedelai. Enggak makan. Besok minum susu sapi, susu kedelai juga enggak apa-apa. Ini sih kalau susu kental manis sebaiknya dikurangi. Terus awalnya itu
Terus kalau itu minuman gimana tuh, minuman saset itu nggak untuk anak anak ya, untuk anak ini ya berita kayak gitu bisa aja. kalau minuman sunset ya lebih baik dihindari ya Bu ya, Nggak usah, tapi ya. iya nggak usah, lebih baik ya kalau mau minum es itu ya es buatan sendiri gitu, Ya. karena kan itu kan sebenarnya kalau di saset, minuman saset atau minuman kemasan botolan itu kan gulanya itu banyak banget ibu, nggak cuma gula, ada kadar natrium juga di situ, jadi lebih baik dihindari karena itu juga bisa menyebabkan gizi, lebih juga gula itu, terus ya nanti beresiko itu kan sekarang kan anak itu juga udah pada kadang ada diabetes itu kan anak SD, anak SMP itu kan diabetes, padahal kalau zaman dulu kan diabetes itu di kalangan orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua gitu ya, sekarang berbahaya. Kalau itu susu kotak gimana tuh sebaiknya? Kalau susu kotak ya ada papan tapi dibatasi Satu satu hari hari, itu berapa? satu hari ya maksimal satu kali itu. Sekali satu boleh. Kalau bisa ya satu minggu cuma 3 kali gitu, karena ya itu juga kandungan gulanya juga agak bagus gitu, Ini ya. masih tinggi gulanya. Ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan itu? Terkait makanan, terkait apa? Mungkin ini ya Bu, tadi kan udah saya beri konseling juga terkait makanan-makanan, terus terkait sama tadi asupan makan, terus baiknya makannya apa itu, saya mohon ini Bu menyimpulkan dari tadi yang kita udah didiskusikan gitu, mulai dari yang senangkapnya itu aja. Ya. Terima kasih atas kajiannya. Jadi saya lebih mengetahui dari apa yang terjadi, apa yang telah dimakan oleh anak saya, kemudian tentang pertumbuhan mengenai tidak ada kekurangan gizi, jadi normal, BP dan tinggi badan yang telah disampaikan, dan lebih berkelanjutan nanti tentang bagaimana tumbuh kembang dan makanan asupan yang nanti akan diterima saya. Terus tadi kan juga udah menjelaskan diet gizi seimbang ya, bisa dilaksanakan juga. Jadi kan beri media juga ada flat, bisa dipraktekkan. Di sini nanti bisa dilihat di sini daftar makanan-makanannya. Tadi menu juga udah disampaikan di leaflet ini ya Bu ya, contoh-contoh menu yang direkomendasikan. Mungkin itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Ibunya tersedia ya untuk tetap menjalankan diet gizi seimbang ini yang udah tadi kita bahas, agar tumbuh kembang anak juga bisa cepat, terus tidak ada ketertinggalan gitu ya Bu ya. Iya. Oke, kayaknya cukup. Sekian, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya.